Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masuk pada pertemuan ke-10 mata kuliah hukum agraria, yaitu hak-hak atas tanah di Indonesia sebagai tingkatan terakhir dari hak penguasaan atas tanah. Jadi di sini saudara bisa membedakan antara hak penguasaan atas tanah dengan hak atas tanah. Jadi hak atas tanah merupakan bagian dari hak penguasaan atas tanah pada tingkatan terakhir pada hierarki hak penguasaan atas tanah. Jangan bingung ya, nanti dibaca lagi supaya nanti bisa lebih jelas. Baik, tujuan pembelajaran dari pertemuan ke-10 ini adalah pada bab ini akan dijelaskan mengenai hak-hak atas tanah, sehingga diharapkan saudara mampu menguraikan kembali ketentuan pokok hak-hak atas tanah sebagai lembaga hukum. Kemudian bisa menjelaskan kembali secara menyeluruh sistematika dan macam-macam hak-hak atas tanah yang dilahirkan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Pengertian dari hak atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang telah dihaki. Ya. Hak-hak atas tanah mengandung kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial. Seperti apa? Jadi intinya adalah bila mana seseorang memiliki hak milik atas tanah, maka dia tidak bisa mengabaikan hak-hak sosial atau fungsi sosial atas tanah itu. Misalnya memberikan lahannya sedikit untuk jalan atau untuk pengairan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya ketentuan pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria yang berisi kewajiban memelihara tanah dan mencegahnya dari kerusakan. Kemudian yang ketiga, khusus mengenai tanah pertanian pada pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria yang memuat azas bahwa tanah pertanian itu wajib dikerjakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif. Kita lanjut bahwa hak-hak atas tanah dalam hukum tanah nasional itu terbagi menjadi dua, yaitu hak atas tanah yang bersifat primer dan yang kedua hak atas tanah yang bersifat sekunder. Untuk hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak atas tanah yang bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia yang diperoleh berdasarkan pengakuan hak atau pemberian hak oleh negara. Pihak yang membutuhkan tanah ini maka bisa mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat di mana objek atau bidang tanah itu berada. Pemberian hak dibuktikan dengan memberikan surat keputusan pemberian hak atau biasa kita kenal dengan sebutan SKPH yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor atau Kepala Kantor Wilayah. Ya, jadi antara wilayah, kabupaten atau kota itu melihat luasan tanahnya. Kemudian, hak yang diberikan tersebut lahir atau terjadi pada saat didaftar pada buku tanah yang bersangkutan oleh kantor pertanahan. Jadi antara buku tanah dengan sertifikat yang nantinya dipegang oleh pemegang hak tanah yang bersangkutan itu isinya sama, memuat data fisik dan data yuridis dari objek tanahnya. Lanjut pada hak atas tanah yang bersifat sekunder. Jadi hak atas tanah yang bersumber pada pemberian hak oleh pemilik tanah. Dasarnya adalah adanya perjanjian. Untuk hak guna bangunan dan hak pakai atas hak milik bersumber dari pemberian oleh pemegang hak milik berdasarkan perjanjian di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Jadi nanti ada akta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak milik. Ya, bukti pemberian hak yang bersangkutan ini tadi akta yang harus kemudian dilakukan pendaftarannya ke kantor pertanahan setempat di mana objek bidang tanah itu berada. Kemudian dibuat yang namanya buku tanah dan surat ukur, kemudian sertifikatnya diserahkan kepada pemilik tanah yang bersangkutan. Macamnya apa saja? Bisa hak guna bangunan dan juga hak pakai. Oke, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria terdapat hak-hak atas tanah seperti yang terdapat dalam pasal 16, yaitu antara lain yang pertama hak milik, kemudian hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, ada hak membuka hutan, kemudian hak memungut hasil hutan. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak yang telah
saya sebutkan tadi ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebut dalam pasal 53. Nanti saudara bisa membaca dan memahami lebih lanjut. Kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, ada objek pendaftaran tanah. Bisa saudara baca pada pasal 9, yang pertama yaitu adanya hak milik ya. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah dengan mengingat ketentuan pada pasal 6 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian siapa saja yang bisa memiliki hak milik? Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 9 tahun 99 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Yang kedua yaitu hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak guna usaha ini bisa diperpanjang paling lama 25 tahun, baik untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, siapa saja yang bisa memiliki hak guna usaha? Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, kemudian badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Kemudian saudara bisa membaca peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Untuk jangka waktu hak guna usaha, untuk pertama kalinya diberikan waktu 35 tahun, kemudian dapat diperpanjang 25 tahun, dan dapat diperbaharui dalam jangka waktu paling lama 35 tahun. Selanjutnya yaitu hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini adalah hak seseorang untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Saudara bisa memahami substansi dari pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian siapa saja yang bisa memiliki atau mempunyai hak guna bangunan? Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jika dilihat dari asal tanahnya, hak guna bangunan ini dapat terjadi pada tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Jangka waktu hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan dapat dilihat pada Pasal 25 PP nomor 40 tahun 96 untuk pertama kalinya adalah 30 tahun, kemudian bisa diperpanjang dalam jangka waktu maksimal 20 tahun dan dapat diperbaharui kembali dalam jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi nanti ada perbedaan antara penguasaan hak guna bangunan dan hak guna usaha. Selanjutnya adalah hak pakai. Hak pakai atas tanah yaitu hak seseorang untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain dengan di dalamnya memuat kewenangan dan kewajiban yang kemudian ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Ya. Pasal 41 ayat 1 dapat kita baca ya bersama siapa saja yang bisa memiliki hak pakai. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, kedua badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, kemudian departemen, lembaga pemerintah non-departemen dan pemerintah daerah, kemudian badan-badan keagamaan dan sosial, kemudian orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, dan terakhir adalah perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Jadi dari pertama tadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, kemudian hak pakai, saudara bisa menganalisa, oh ternyata kepemilikan tanah atau penguasaan tanah untuk orang asing itu hanya diperbolehkan di atas tanah hak pakai saja. Ya, untuk hak pakai atas tanah ada yang diberikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan ada yang diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan ini digunakan untuk keperluan tertentu, diberikan kepada departemen atau pemerintah daerah atau perwakilan negara asing. Contohnya adalah kedutaan besar yang ada di Indonesia dan itu tidak ada jangka waktunya sesuai dengan peruntukan dan manfaatnya.
Dan jangka waktu hak pakai atas tanah negara dalam tanah hak pengelolaan untuk pertama kalinya yaitu berjangka waktu 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun. Selanjutnya adalah tanah hak pengelolaan. Tanah hak pengelolaan ini saudara bisa membaca lebih lanjut pada pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 96, Jungto pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97, Jungto pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 99, di mana hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan sebagian kepada pemegang hak pengelolaan. Jadi ini bukan merupakan hak atas tanah tetapi masuk pada sempilan, gempilan atau bagian dari hak menguasai negara atas tanah. Siapa saja yang dapat memiliki hak pengelolaan? Yang pertama yaitu instansi pemerintah termasuk Pemda, kemudian badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT Persero, badan otorita, dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya tanah wakaf. Nah, tanah wakaf ini diatur dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu perwakafan tanah milik yang dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya hak milik atas satuan rumah susun, saudara bisa baca dan pahami substansinya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Nah, yang terakhir adalah hak tanggungan. Hak tanggungan ini kalau orang awam biasa menyebutnya tanah yang digadaikan, tetapi tanah itu tidak mengenal gadai. Jadi tanah itu dibebani dengan yang namanya hak tanggungan, di mana hak tanggungan adalah merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU PA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk apa gunanya? Untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu dibanding dengan kreditor yang lain. Jadi nanti ada istilah kreditor preferen dan ada kreditor konkuren. Silahkan baca lebih lanjut pada Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 96. Hak-hak yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, hak pakai atas tanah negara, ya, dan hak-hak lain yang telah diatur oleh peraturan terkait. Ya, demikian saudara beberapa hak-hak atas tanah yang menjadi rangkaian dari tingkatan hak penguasaan atas tanah menjadi tingkatan yang terakhir yang sifatnya hanya bersifat perdata semata. Semoga saudara bisa memahami lebih mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.